Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Gepetto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Kenapa Pinocchio? Suatu hari saat berjalan di hutan, Gepetto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Mainan apa? Mau bikin mainan apa? Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Gepetto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Mau dijadiin apa itu? Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Terus Pinocchio-nya mau gimana? Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Kenapa tuh? Gepetto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa 1, 2. Kita mulai sekarang. Tahan. Coba cerita dia salah Pinocchio. dengar. Gepetto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Gepetto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk, Itu. Iya. lalu Jadi diikuti oleh tangan dan Udah kaki. jadi. Pinocchio udah jadi. Tuh, Gepetto Siapa yang akhirnya bikin menyelesaikan boneka itu. kakek. Dia pun duduk di kursi dan mulai beres-beres. Di saat itulah dia mendengar suara lain. Halo. Gepetto melihat sekeliling dan terkejut, Oh, Mbak Ella tapi dia cerita. tak melihat Pinocchio-nya siapapun kenapa? kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Udah lihat sono tuh. Tuh Pinocchio tuh hidungnya kan Setelah belum panjang. beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Pinocchio-nya ngapain dah? Nali. Nah, Melihat hal ini, Gepetto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun, boneka kayu ini hidup. coba ya, Tentu coba. saja itu bukan Pinocchio-nya anak sungguhan, gimana? tapi boneka itu tertawa, Bonekanya berbicara, dan bermain seperti Hidup. seorang anak. Gepetto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Dikasih siapa namanya? Gepetto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Pinocchio-nya Tapi mana? Gepetto tidak punya uang untuk membelikan nggak ada peralatan uangnya. sekolah untuk Pinocchio. Kasihan dong. Terus Oleh karena itu, Terus? dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Jagung terus ada mainan. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang Terus jalan. ada baju. baju, terus apa lagi? Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju Rasa kerumunan malu. itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Ya, Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. tenda apa tuh? Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Badut. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu. Tapi badut itu menghentikannya. Nggak boleh masuk sama siapa? Kau tak boleh masuk kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Gepetto untuk sekolahnya. Terus gimana tuh? Gimana? Aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di Boneka tengah kayu. tenda. Hei, bisa gimana? mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka Bonekanya itu. ngapain? Menari. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Ya marah sih. Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Cerita dong, Mbak Ella, cerita dong. Mbak, cerita Pikirnya. dong. Tahu
Dan setelah pertunjukannya selesai, dia Dia menangkap dikurung. Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Dikurung, kenapa dikurung? Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Geppetto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Kasihan tuh. Jangan sih, hidungnya masih kecil ya. Melihat betapa Ada menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu, tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu, tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Ada siapa? Pinocchio sangat senang dan Ada menyeka siapa? air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Tuh, hidungnya panjang. Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Wow, Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. Bunganya banyak. ada La 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 banyak. la 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 la. Musang loh. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Lupa. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Mau ngambil apa? Uang. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib. Dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Ah, ada pohon uang katanya. Ditanam. Kenapa Pinocchio yang ditanam? lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Katanya tuh uangnya jadi nggak jadi beli baju sekolah. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera Saya nggak Pinocchio pergi. ya? Saya nggak Pinocchio ya? Karena ditinggal sendirian, Iya, Peri muncul diem lagi di samping aja. Iya Pinocchio. kan dia kan nggak tahu tuh ada peri Kenapa lagi kau tuh. masih belum sampai sekolah? Apa kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Kasihan Sebenarnya Peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio, jangan berbohong padaku, atau aku akan menghukummu. Iya, Mama sini. Pinocchio tidak mendengarkan Peri dan tetap berbohong. tuh berbohong. hidungnya Ayo, panjang tuh. Ya. Aku beli peralatan sekolahnya, tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Bohong deh. hidungnya kenapa? Apa kau mengatakan yang Panjang, sejujurnya? tapi di Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Hidung Pinocchio kan Pada jadi panjang akhirnya, banget dia ya. bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Ya, Akhirnya soalnya Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu Peri setelah orang semua yang berbohong dia gimana alami. dong ya, Mama udah suka. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, Peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Ya. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Hidungnya panjang. Dengan Hidungnya mantra gimana, lain, Nak? Peri mengembalikan uang yang Panjangnya diambil oleh gimana? rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Berarti kalau berbohong nanti hidungnya Dengan memegang uang Makanya di nggak boleh tangannya sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Mama. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Aku tadi bilang Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Pinocchio dilempar kemana? Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air karena dia terbuat dari kayu. Oh, dari kayu. Dia bisa. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Setelah pung. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Domba. Ada apa tuh? Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? mata. Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa Wah, dimakan dan kini ikan. berada di dalam Oh, perut gini. ikan itu. Wow, ditelan sama ikan. Ditelan apa? Sementara itu, Terus Geppetto gimana? mengkhawatirkan Pinocchio Nyariin dan kasihan. pergi mencarinya. Kakek kasihan nyariin ya. Pinocchio.
Pinocchio. Kedinginan. Akhirnya, Geppetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Geppetto dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Anaknya terjatuh. Geppetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Geppetto adalah orang baik, Ada apanya? dia lalu menolongnya. Kasihan ya. Dan dia memberikan Wah, perahu ada kecil apa kepada aja tuh Geppetto perahu? untuk Kakek menyelamatkan naik apa? Pinocchio. Perahu. Geppetto naik ke Terus perahu dan ngapain berlayar lagi? ke lautan. Dayu. Setelah beberapa saat, Kakeknya ngapain? tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Ada badai. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Ya, kasihan kakeknya. Dan Tenggelam. Geppetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Tuh, kenapa kakeknya, Ra? Geppetto Tenggelam. sudah tua dan tidak Nah, tahu kakeknya cara kenapa? berenang. Jadi dia mulai Ayah. tenggelam Kakeknya jauh kenapa? ke dalam laut. Kasihan banget. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah Oh, menelan ikan Pinocchio juga menelan Geppetto. Ikan apa? Geppetto Pak, meluncur ke dalam Pak. kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Geppetto mendengar suara anak kecil menangis. Pinocchio. Mau ketemu Pinocchio nanti. Geppetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku. Nah, ketemu Aku siapa? akhirnya menemukanmu. Aku Ketemu khawatir anaknya. sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Geppetto sambil menangis. Kasihan amat. Udah belum habis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Pinocchio Maafkan kenapa? aku. Aku Sedih akan dia. selalu mematuhi perintahmu. Minta maaf ya. Itu Karena ketemu melihat peri. Pinocchio sungguh menyesal, peri memutuskan untuk menolong mereka. Oh, dibantu Peri lagi. membawa Geppetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Pinocchio diselamatin Selamat, sama ya. siapa? Putri. Sejak saat itu, Creeper. Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan Udah selalu sekolah, menuruti mau nasihat sekolah. ayahnya. Iya tuh, udah pakai tas. Dia Ya kan? pergi ke sekolah setiap hari Rajin dan ke pulang sekolah, sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Bengkel. Iya. Peri melihat namanya bagaimana Pinocchio telah Iya, menjadi kan anak dia yang kan tukang baik dan pemaham. memutuskan untuk memberinya hadiah. Mau Peri diberi apa? Suatu malam, saat Pinocchio tidur, peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Kenapa tuh? Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak Jadi terbuat dari kayu manusia. lagi. Iya, Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat Oh, dari jadi tempat manusia tidurnya dia dan ya? berlari ke ayahnya. Pinter amat. Ayah, ayah, lihat aku. Melihat Pinocchio yang Ya. kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Hidungnya Geppetto nggak sangat mancung. bahagia. Iya, jadi manusia dia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Ya, hidungnya dipegang. Selesai. Dadah ke sana dong. Dadah, dadah, dadah. English. Selesai.